apakah ada perbedaan antara politik di tahun 2024 ini dengan politik yang sebelumnya? Lebih cenderung pada politik ide, politik gagasan. Karena itu maka kita bisa menyaksikan media-media itu mempertontonkan ide-ide gagasan dari calon-calon itu. Selamat datang di Say Podcast bersama saya Victor Nisa, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Yusak Meok, Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi NTT. Selamat pagi Bapak, selamat datang kembali di Say Podcast. Gimana kabarnya Pak Baik. Yusak? Baik. Baik ya. Ini yang kedua kali Pak Yusak hadir bersama dengan kita di Say Podcast. Gimana kesibukannya sekarang? Ya, kalau kesibukan kami di partai itu dalam mempersiapkan menghadapi perhelatan pemilu tanggal 14 Februari. Jadi sekarang ini kita lagi dalam perbekalan saksi, Perbekalan saksi-saksi untuk ditugaskan di TPS. Oke. Hari H. Sekarang ini lagi tim kampanye, tim komisi saksi. Komisi Dan saksi wilayah provinsi sedang berkeliling ke kabupaten-kabupaten kalah kepada saksi-saksi. saksi-saksi. Oke, jadi saksi-saksi ini berada di tiap kabupaten, tiap TPS ya Pak? Iya, jadi kan ada 16.746 TPS CNTT. CNTT. Ya, jadi kami menyiapkan untuk satu TPS itu 2 orang saksi. Jadi masing-masing TPS itu ada 2 orang saksi. Satunya saksi inti, satunya saksi tengah. Nanti pada menjelang tanggal 14 itu nanti akan partai politik akan mengeluarkan surat mandat kepada saksi yang bertugas untuk dibawa ditunjukkan pada petugas KPPS dan mereka pada PH pada Ya. Baik Bapak, untuk pembelajaran politik bagi teman-teman kita yang mendengar juga di rumah, ya. apa sih tugas dari saksi-saksi ini? Saksi itu sebenarnya dia akan memastikan bahwa pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu berjalan sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian dia harus memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap yang ada di TPS itu menggunakan hak pilihnya dan diberi hak sesuai dengan hak konstitusionalnya dia sebagai pemilih. Kemudian yang paling utama itu adalah kepentingan partai politik adalah mendapatkan real count dari berita acara hasil penghitungan suara di TPS pada hari penghitungan suara, pada jam penghitungan suara tersebut. Oke, jadi di dalam real time-nya itu para saksi ini mereka harus ya. Jadi mereka harus memberikan jumlah berapa laporan itu ya pada DPW sesuai dengan hasil ya. lapangan. Kalau kami namanya komisi saksi. Ada komisi saksi yang nanti akan bertugas untuk melakukan rekapan dalam satu sistem penghitungan suara yang dimiliki oleh partai. Kemudian pada hari itu juga kami mendapatkan informasi langsung dari para saksi yang ada di TPS untuk real count. Ya. Jadi itu kesibukan sementara sekarang, karena ini kalau dibilang kurang lebih tinggal 1 bulan ya. Ya, menjelang hari pemilihan ini. 1 bulan 3 hari. Ya. Bapak Yusak, untuk kita lihat sekarang ini, saya mau bertanya kepada Bapak, kira-kira gimana pandangan Bapak tentang politik, penilaian Bapak tentang politik 2024 sekarang, secara garis besar? Iya, kalau melihat bahwa partisipasi partai-partai politik yang kemarin berupaya untuk menjadi peserta pemilu, kemudian mengikuti proses verifikasi, hingga akhirnya menghasilkan ada 18 partai sebagai peserta pemilu, itu artinya bahwa ruang-ruang untuk berpartisipasi dalam politik itu telah dibuka oleh negara. Dari proses berdemokrasi itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang ingin dibangun sebagai sebuah bangsa atau sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Nah, dengan adanya pemilu ini wujud nyata kita untuk menguji demokrasi kita ke depannya seperti apa.
Gitu. Sebagai negara yang baru mulai membangun demokrasinya di era reformasi ini yang baru notabene belum sampai 20 tahun ya kita reformasi, kita akan mulai membangun demokrasi di tengah pluralitas bangsa, semua kepentingan itu diakomodir. Nanti kita lihat nanti proses berdemokrasi itu hasilnya itu adalah pilihan rakyat terhadap para wakil-wakil rakyat maupun pemimpinnya ini pemilu. Jadi sebagai sebuah negara yang mulai menuju pada penataan demokrasi yang sempurna, Indonesia menuju ke sana. Ya, kalau begitu Bapak Yusak, ketika kau mengatakan bahwa ini demokrasi yang kita lihat sekarang, apakah ada perbedaan antara politik di tahun 2024 ini dengan politik yang sebelumnya, khususnya terkait dengan suasana politiknya? Apakah ada beda dengan contohnya di tahun 2019? Iya. Atau menurut Bapak? Kalau sekarang cenderung lebih kondusif suasana, karena polarisasi kekuatan itu tidak terkutuk ke kekuatan-kekuatan yang berbasis pada isu-isu primordial. Ya, lebih cenderung pada politik ide, politik gagasan, konsep-konsep mereka yang mereka paparkan pada masyarakat untuk meyakinkan bahwa mereka itu pantas dipilih, baik itu para calon legislatif maupun calon presiden wakil presiden. Karena itu maka kita bisa menyaksikan media-media itu mempertontonkan ide-ide gagasan dari calon-calon. Jadi menurut Bapak bahwa politik 2024 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, mengalami kemajuan? Ya, lebih baik karena tadi kekuatan tidak terkonsentrasi pada tadi polarisasi kekuatan yang cenderung berbasiskan isu-isu yang tetapi lebih kepada gagasan-gagasan. Jadi masyarakat lebih bebas di dalam menentukan pilihan berdasarkan gagasan-gagasan. Ya, preferensi. Ya. Dan ketika kita melihat pada kenyataan bahwa pemilih sekarang itu adalah pemilih kebanyakan sebagian besar adalah pemilih muda, pemilih milenial dan generasi Z ini. Dan apakah menurut Bapak bahwa mereka akan lebih memilih menggunakan rasional mereka ketimbang emosional? Yang juga kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali isu-isu yang diangkat bahwa pemilih diarahkan untuk memilih berdasarkan emosional mereka ketimbang rasional mereka, lebih kepada kesukaan mereka, perasaan mereka ketimbang gagasan-gagasan tadi. Menurut Bapak bagaimana? Iya, dalam rangka untuk membangun demokrasi modern itu adalah menciptakan pemilih-pemilih yang rasional. Artinya pemilih-pemilih yang meyakini bahwa seseorang yang akan dipilih itu akan membawa perubahan dalam hidupnya, berdampak pada kehidupannya sehari-hari, kesejahteraan, berdampak pada kesejahteraan. Iya bahwa ide-ide, konsep, gagasan yang disampaikan oleh para calon itu adalah sesuatu yang merupakan solusi terhadap persoalan yang ada masyarakat, termasuk pada calon-calon, pada pemilih-pemilih pemuda tersebut. Kita berproses untuk menciptakan lebih banyak pemilih-pemilih rasional, sehingga kedepannya demokrasi itu betul-betul dilihat sangat-sangat objektif ketika kita melihat seseorang itu dalam konteks apakah dia akan dipilih atau tidak, itu dalam konteks yang sangat rasional. Ide, gagasan, dan itu arah Partai Nasdem lebih mengarahkan orang untuk memilih secara rasional. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kenyataannya Bapak, di dalam sosial media sekarang, itu kita lihat banyak sekali orang yang memainkan drama, yang mengorek emosional seseorang dengan kesedihan-kesedihan dan lain-lain dari calon-calon presiden ini. Menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana? Ya, berbagai cara boleh saja untuk menyentuh rasa seseorang, untuk mempengaruhi alam pikiran orang untuk menentukan pilihan. Tapi pada ujung-ujungnya ketika seseorang akan memilih, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa saya memilih orang ini karena orang ini pantas untuk dipilih. Kepantasan, kepatutan itu lebih banyak berperan sisi-sisi rasionalitas orang untuk memilih seorang ini pantas atau tidak. Selain daripada rasa, memang kita tidak menafikan faktor rasa, faktor simpati, ya terbawa ini situasi dan sebagainya. Tapi yang paling utama itu adalah perpaduan antara rasa dan rasional. Pada akhirnya seseorang dikatakan sebagai pemilih
pemilih rasional itu adalah ketika kita menggunakan rasio dalam mengambil keputusan. Ya. Oke, saya langsung kepada kalau kita lihat kemarin debat presiden kemarin itu antara banyak orang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu diserang oleh Pak Anies dan isu itu diangkat di sosial media banyak dan menggunakan itu untuk mengundang emosional dari para pemilih untuk melihat wah kasihan Pak Prabowo diserang oleh Pak Anies. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya kan Pak Anies itu menggunakan hal-hal yang aspek-aspek emosional. Ketika menanyakan data, ketika menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan data-data yang tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo, itu adalah sesuatu yang sangat rasional. Ya. Jadi menurut Bapak itu rasional, Pak? Bukan tidak terbawa secara emosional, tidak boleh terbawa secara emosional. Iya, karena Pak Prabowo tidak menjawab juga dari sisi yang rasional. Beliau langsung tersentuh ke rasanya. Gitu. Ya. Perasaan beliau bermain. Ya. Kalau perasaan kita sudah mendominasi ketika kita melakukan dialog atau debat, maka sisi rasionalitas kita akan tergerus. Gitu. Sisi rasionalitas kita tergerus sehingga kita kehilangan arah-arah untuk menjelaskan yang sebenarnya bisa dijelaskan secara rasional. Bisa tidak kalau kita katakan sebenarnya kalau Pak Prabowo itu baper ketika karena dia terbawa secara emosional ketika ditanyakan fakta-fakta, data-data oleh Pak Anies. Saya tidak mau mengambil kesimpulan seperti itu, tapi bisa disaksikan bahwa ketika pertanyaan atau pernyataan dari Pak Anies pertama yang menyampaikan data kepemilikan lahan, itu sudah mulai terlihat bahwa Pak Prabowo sudah mulai terpengaruh secara emosional dan terbawa terus sampai durasi selanjutnya dalam debat tersebut. Oke. Baik Bapak, kalau kita lihat sekarang di NTT khususnya ini ya Bapak, menurut Pak Yusak sendiri seberapa besar sih kans Anies untuk menang di ini gambaran umum untuk menang di NTT ini? Kalau politik itu kan kita hitung-hitungan realistis, melihat potensi pemilih, potensi dukungan, melihat kekuatan politik, melihat isu-isu yang perlu diangkat untuk menaikkan elektabilitas seseorang itu. Ya itu yang kita lihat bahwa kalau di NTT kami mengandalkan pada relawan-relawan atau istilah yang kami sebut adalah pejuang-pejuang perubahan yang menyetujui akan ide konsep perubahan yang ditawarkan oleh Anies. Ya, yang karena itu maka kami berupaya maksimal mungkin melihat basis-basis dukungan. Untuk memprediksi mana atau tidaknya kami cukup rasional dalam melihat itu. Tapi tiap hari ini menjelang hari H kami berupaya untuk meyakinkan terus-menerus tentang tema perubahan ini ya. Iya. Oke. Baik Bapak. Kalau kita melihat di NTT ini, itu kan banyak sekali netizen yang berbicara tentang Pak Anies itu sebagai sosok yang intoleran. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ketika Anies telah ditetapkan oleh partai Nasdem sebagai calon presiden, itu kami sudah berulang kali menegaskan bahwa seseorang itu dikatakan intoleran ketika dia pernah menjalankan suatu periode kepemimpinan dan di masa kepemimpinan dia itu kalau terbukti bahwa dia intoleran, maka dapat dikatakan dia intoleran. Dia pro kepada pihak kaum tertentu. Tapi pada pemerintahan Anies di DKI Jakarta, pada pemerintahan gubernur yang dijabat oleh beliau itu, beliau lah yang paling banyak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Dan itu juga dikatakan di dalam debat. Betul. Karena itu maka beliau adalah gubernur yang tidak sekalipun ada isu-isu mengatakan bahwa ketika dia naik itu ada dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita lihat saja pada masa pemerintahannya kelompok-kelompok radikal itu kan akhirnya di dalam tanda petik dimusnahkan ya, dilarang itu mulai ada di Indonesia dan itu ada di wilayah pemerintahannya. Tidak ada satupun statement dari Gubernur Anies pada saat itu yang
yang memprotes atau pro kepada kelompok-kelompok intoleran tersebut. Ketika kelompok-kelompok radikal itu mau dibekukan organisasinya oleh pemerintah Jokowi. Oke, jadi memang kalau kita lihat dari data yang ada dan juga pada debat yang pertama itu juga sempat disinggung tentang kasus intoleran itu, banyak data yang menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Anies itu tidak intoleran, ya. Pak Anies itu tidak intoleran, ya. Dia sangat netral. Tapi kalau kita melihat di NTT sendiri, gimana cara Nasdem NTT menyuarakan bahwa sebenarnya Pak Anies itu tidak intoleran kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui? Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui karena paparan-paparan di berbagai media telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun kebijakan Anies itu yang pro pada kelompok-kelompok tertentu atau golongan tertentu. Tapi dia lewat berbagai postingan-postingan di media, lewat berbagai pemberitaan, lewat data-data informasi yang diberikan pada masyarakat itu, Anies banyak memberikan kesempatan kepada semua golongan untuk mengakses semua fasilitas-fasilitas pemerintah di DKI Jakarta, begitu. Sehingga harusnya kita membaca itu semua. Namun karena kepentingan politik orang mulai mengangkat isu-isu yang seperti itu. Dan itu bagi kami itu wajar di dalam proses untuk mengecam atau menaikkan legalitas ataupun menentukan seseorang berjuang. Satu hal lagi tentang Pak Anies ini, khususnya juga orang NTT-nya, kita bicara di dalam konteks orang NTT, ya. Banyak orang yang mengatakan juga bahwa Pak Anies itu hanya retorika, terlalu banyak retorika. Pak Anies itu seorang yang pandai bicara, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak terlaksana apa yang dibicarakan. Nah, itu gimana cara Partai Nasdem untuk mengcounter ini untuk kepada masyarakat NTT agar masyarakat NTT mengetahui bahwa sebenarnya mungkin tidak seperti itu? Tidak seperti itu, karena begini, seorang pemimpin itu dia harus punya konsep dulu. Ya, bahwa itu konsep-konsep tertulis, ide-ide tertulis itu. Ya. Nanti kan yang melaksanakan mewujud nyatakan itu, mengimplementasinya itu adalah struktur di bawahnya sebagai penyelenggara. Ya, bagaimana Anies punya konsep tentang pemerataan, bagaimana konsepnya tentang keadilan sosial, gitu. Bagaimana konsepnya tentang membangun Indonesia Timur dan Barat untuk keseimbangan pembangunan dan sebagainya. Konsep-konsep itu yang harus dilaksanakan oleh tim-tim teknis di bawahnya, kementerian-kementerian. Pemimpin harus punya gagasan. Ya, berarti memang sebenarnya terlaksana dan tidak terlaksananya ini juga memang bergantung dari tim pelaksana yang ada di bawah itu. Dan apakah dari Partai Nasdem sendiri yakin bahwa tim di dalam koalisi ini yang kalau seandainya Tuhan berkehendak dan Pak Anies terpilih itu kuat untuk melaksanakan akan program-program dari Pak Anies dan Pak Muhaimin? Kami yakin karena sumber daya yang terlibat di dalam tim yang mempersiapkan Anies ini. Anies ini bukan baru dipersiapkan 1-2 tahun ini, tapi sudah dilirik oleh Partai Nasdem semenjak dari pemilu terakhir 2019. Setelah itu kita sudah melihat Kemampuan dari Pak Anies ini. Bahwa memang seorang pemimpin tidak hanya dia sendiri saja yang nanti akan berperan, kan? Butuh kekuatan teamwork yang kuat untuk mewujud nyatakan gagasan-gagasan dia. Kalau kita melihat kemarin juga di debat itu seolah-olah Pak Anies dan Pak Ganjar ini bersahabat, ya. Mereka berdua seolah-olah ingin menyerang Pak Prabowo. Apakah memang dari sisi politiknya ada tujuan utama yaitu untuk mengalahkan Pak Prabowo dari Pak Anies dan Pak Ganjar ini? Tidak, karena memang topik yang kemarin diangkat itu kan sangat berkaitan dengan fungsi peran Pak Prabowo sekarang sebagai menteri pertahanan. Ya. Jadi yang disoroti itu apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun lebih ini dalam peran beliau sebagai menteri pertahanan, dan kita sedang membahas mengenai pertahanan. Dan ketika ditanya, Pak Prabowo tidak bisa menyampaikan argumentasi data yang cukup untuk bisa menjawab bukan kepada mereka berdua, tapi kepada masyarakat
Oke, jadi tujuannya sebenarnya dijawab saja untuk masyarakat ketahui ya. Iya. Apa yang sudah beliau lakukan dan apa dalam waktu tersisa ini apa yang beliau ingin lakukan sebagai kebijakan di bidang pertahanan. Ya. Kalau Bapak Yusak melihat sendiri kalau di dalam debat itu Pak Anies itu sangat agresif ya, kalau kita lihat dia betul-betul melakukan tembakan-tembakan kepada Pak Prabowo dari sisi etis sendiri, karena mereka juga sempat bicara soal etis. Menurut Yusak sendiri itu kira-kira bagaimana? Apakah etis atau tidak? Dalam konteks pembicaraan. Iya, dalam konteks pembicaraan debat. Saya pikir tidak. Yang namanya debat itu seperti itu. Ya, karena ada konsep. Ya, karena Pak Prabowo juga sempat mengatakan bahwa Pak Anies tidak etis. Itu bagaimana? Iya, mungkin karena Pak Prabowo terbawa situasional, emosi, padahal yang Anies bicarakan itu kan seorang pemimpin semakin tinggi posisi jabatannya, itu ada di etika. Gitu. Ya. Maksudnya itu pertanyaan yang bisa dijawab sebenarnya. Ini jawab saja. Ya, tapi kita kan masyarakat tidak tahu kenapa beliau menyampaikan satu statement bahwa jangan tidak layak bicara etis. Ya. Harusnya beliau juga menjelaskan kenapa dia bilang begitu, tidak layak itu karena apa. Maka Pak Prabowo mengatakan Pak Anies menyesatkan dan juga ada banyak hal. Biasalah proses perdebatan, apalagi lagi disaksikan oleh seluruh pemirsa di tanah air gitu. Jadi situasi psikologi kita kalau memang lagi tidak siap, tidak siap atau tidak kuat ketika harus berhadapan pada forum seperti itu, ya masyarakat bisa menilai lah. Oke. Kita sambil menikmati minuman kita. Baik, kalau kita lihat NTT sendiri, ini kan juga ada caleg dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai kepada tingkat RI ya. Nah, sejauh mana kesiapan mereka caleg-caleg ini dan apa sih yang menjadi standar Nasdem untuk melihat caleg-caleg ini? Apa kriteria dari caleg-caleg Nasdem ini membedakan mereka dari partai-partai yang lain, caleg dari partai yang lain? Kalau kami waktu merekrut itu melihat potensi elektoral, ketokohannya, pengalamannya, pendidikannya, gitu. Kemudian kita melihat juga ada beberapa caleg yang pindahan dari partai lain yang sudah punya rekam jejak dalam pemilu sebelumnya, perolehan suaranya seperti apa dalam pemilu sebelumnya, sehingga kita melihat sebagai potensi elektoral yang bersangkutan untuk merekrut caleg. Bagaimana dari segi intelektualitas? Apakah itu juga menjadi pertimbangan? Ataukah hanya betul-betul terlihat pada ketokohannya saja? Yang penting dia punya masa. Kami melihat banyak caleg-caleg yang direkrut oleh Partai Nasdem, baik itu tingkat DPR RI maupun provinsi dan kabupaten kota itu banyak yang pengalaman. Ada juga yang dari mantan birokrat, pengalaman. Ada juga yang mantan jenderal polisi, ada yang mantan kepala daerah. Tapi dari Bapak katakan bahwa mereka pengalaman dan kapabilitas mereka itu sudah tidak diragukan lagi. Secara kompetensi mereka memiliki kompetensi untuk bertarung. Iya. Jadi bukan hanya sekedar massa. Iya, itu yang saya bilang bahwa itu aspek rasionalitas yang ada pada diri mereka yang bisa mereka tawarkan. Bagaimana dengan dari privilege dari segi finansial? Karena kalau kita melihat sekarang kan banyak caleg yang datang ini dari latar belakang bisnismen. Apakah itu juga menjadi pertimbangan dari Partai Nasdem untuk merekrut? Lu punya uang tidak? Kalau itu tidak menjadi pertimbangan utama, tidak menjadi pertimbangan utama dia punya uang atau tidak. Karena tidak, bagaimana dia bisa terjun ke masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa dia layak dipilih, gitu. Ya itu variabel tambahan bahwa kalau dia punya modal dan sebagainya. Tapi itu bukan merupakan variabel utama ketika kami menetapkan seorang caleg. Pengalaman dia, apalagi dia misalnya punya pengalaman dalam pemilu sebelumnya, pernah menjadi kepala daerah,
misalnya ikut caleg sebelumnya, punya potensi suara yang sudah pernah ada, kemudian ketokohan dia di masyarakat. Bagaimana dengan kaum muda dan perempuan? Apakah kaum muda dan perempuan ini juga menjadi salah satu prioritas dari Partai Nasdem? Iya, kemarin kan banyak caleg-caleg terutama di kabupaten kota yang kita mengakomodir pemilih-pemilih muda. Caleg-caleg muda. Yang ada juga yang baru sarjana karena pengalaman organisasinya, politiknya bermahasiswa, itu bagus. Kalau kita lihat kaum perempuan sendiri kan memiliki kuota tersendiri ya 20%, 30%. Nah, apakah kaum muda ini memiliki, karena ini kan kita kenapa saya tanya soal kaum muda, karena pemilih kita kan mayoritasnya adalah kaum muda untuk tahun 2024. Apakah mereka memiliki kuota tersendiri juga atau tidak? Tidak. Jadi karena memang itu tidak ada dalam aturan. Tidak ada. Memang kita melihat bahwa untuk memenangkan suara kaum muda ini bukan hanya pada caleg muda, tapi isu-isu yang bisa menyentuh persoalan-persoalan para kaum muda. Siapa yang bisa meyakinkan? Jadi untuk meyakinkan kaum muda ini diangkatnya lebih kepada isu-isu yang dialami oleh kaum muda, dan bukan pada caleg mudanya. Bukan. Oke. Baik Bapak, kalau kita melihat sekarang di 2024, politik 2024 khususnya Nusa Tenggara Timur, karena nanti kan bulan September kalau tidak salah, November itu akan ada pilkada. Nah, apakah itu juga sudah dipersiapkan dari sekarang oleh Partai Nasdem? Kalau Partai Nasdem sekarang ini yang dipersiapkan itu adalah perolehan kursi di parlemen yang memungkinkan untuk bisa mencalonkan satu pasangan calon. Contohnya misalnya untuk pemilihan gubernur itu syaratnya kan perolehan kursi minimal 13 bagi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Jadi target kami kan sekarang ini kami punya kursi di DPRD provinsi itu adalah 9 kursi. Sekarang ada 9 kursi. Target kami itu harus mencapai minimalnya 13 kursi untuk kita bisa mendapatkan satu pintu pada pasangan calon. Berarti target sekarang untuk provinsi itu 13 kursi. Sebenarnya targetnya 15, tapi minimalnya 13. Apakah satu? Kalau hitung-hitungan kami ya, kita ambil contoh saja kalau sekarang ini untuk dapil yang di Belu, TTU Malaka itu, di situ kan Nasdem punya 2 kursi provinsi. Kalau itu dipertahankan, kemudian untuk dapil-dapil gemuk, tentunya Sumba yang 10 kursi untuk provinsi, itu kami dapat 1 kursi saja yang lalu. Kalau kami dapat 2 lagi di situ, kemudian dapil 5 yang Sika, Ende, Rekio, itu di situ sama Sika ada sama Pajak ada. Ya, di situ itu kan 11 kursi. Tapi waktu yang lalu cuma 1 kursi aja. Nah ini kan target misalnya kan 2 atau 3 kursi. Dan caleg-caleg kami cukup berpotensi, potensi yang terlalu kuat. Berarti Partai Nasdem betul-betul yakin ya bahwa kali ini dapat. Jadi contohnya dapil yang Kabupaten Kupang, Sabu, sama Rote. Itu potensi kami juga kan caleg. Yang cukup punya potensi. Karena kami sudah punya 1 incumbent. Sekarang di sana ada Pak Mensan, ada Teddy Meda, Jadi dari Nasdem sendiri betul-betul optimis untuk menaikkan jumlah kursi. Selain menaikkan jumlah kursi untuk persiapan pilkada di bulan September. Kalau itu sudah kami capai, maka kami tidak akan sulit untuk menentukan pintu kita menetapkan koalisi bersama partai manapun. Kami sudah siap. Sementara nominator-nominatornya sudah ada dalam gambaran. Sudah ada. Terus bagaimana dengan untuk RI, untuk DPR RI, apakah punya target tersendiri? Kalau DPR RI kan sekarang kan kami punya 3 kursi.
di dapil satu yang kursi itu, kami punya satu yang sekarang oleh Bu Yuli di Sulawesi Barat. Kemudian dapil dua yang di sini yang ada 7 kursi itu kami dapat 2 kursi. Kami dapat 2 kursi dan kami optimis seminim-minimnya kami akan dapat 2 kursi di sini. Di sebelah seminim-minimnya kami dapat 1 kursi. Target kami di sebelah di dapil 1 2 kursi. Di sini yang sudah 2 kami target akan mencapai 3 kursi. Karena calon-calon kami itu cukup mumpuni ya, berpotensi, elektabilitas yang kuat. Pak Victor, Tilo, ada Pak Gideon Wijola, mantan Bupati Sumbar Timur, ada incumbent, ada di khusus di dapilnya, Pak Jiki Uli, ada Ibu Ratu Gula, Ibu Gideon juga incumbent. Ya, ada anak muda yang pengacara terkenal itu Anies Mahal. Ya. Jadi ini betul-betul Partai Nasdem sangat optimis untuk dari tingkat caleg dan yang sampai kepada tingkat kabupaten kota. Kalau di dapil sebelah itu ada Pak Christian Toto, ada Pak Anwar Kuageno, mantan Ketua DPRD Provinsi yang pindahan dari Partai Golkar untuk DPR RI dari Nasdem di dapil Flores Lembata. Nah, ini pertanyaan terakhir berdua, seandainya target-target yang dijalankan oleh Nasdem ini terpenuhi, apa sih visi besar dari Partai Nasdem NTT, khususnya untuk dalam hal membangun NTT? Sebenarnya kan untuk membawa kesejahteraan rakyat ke NTT. Ya, karena kalau kita meraih kursi terbanyak di DPR, maka dalam alokasian anggaran untuk NTT di berbagai sektor itu bisa diperjuangkan oleh wakil rakyat di sana. Baik di komisi-komisi yang membidangi pertanian, dalam arti luas perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, dan sebagainya, di komisi kesehatan, pendidikan. Saya sebagai fungsionaris partai dan politisi yang ada di Partai Nasdem sudah merasakan dalam 5 tahun ini bagaimana kami membawa aspirasi masyarakat itu kemudian diperjuangkan oleh politisi-politisi Nasdem yang ada di parlemen, kemudian alokasi anggaran dan program-program itu kita bisa bawa kepada masyarakat. Dan kalau Partai Nasdem bisa menempatkan banyak kader-kadernya sebagai anggota parlemen, disitulah kita bisa mendapatkan banyak anggaran dialokasikan untuk NTT, bisa di berbagai sektor, termasuk infrastruktur. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami di CI Podcast. Nah, sebelum kita mengakhiri akan perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat NTT maupun secara skop nasional, karena ini bakal ditonton di dalam YouTube. Apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat, warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa kita ini kan sekarang berada di tahun politik. Tahun politik itu biasanya menjadi tahun penentu bagi pembangunan suatu bangsa dari berbagai sektor dan berbagai aspek. Dan partisipasi politik kita itu dipentingkan, sangat penting untuk kita lakukan, kita penuhi gitu, hak-hak politik kita. Maka jangan pernah berpikir untuk tidak memilih siapapun atau menjadi golput. Jangan pernah berpikir begitu. Tanggal 14 Februari berbondong-bondonglah seluruh warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan telah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap untuk pemenuhan hak-hak politik, memilih calon-calon anggota parlemen, memilih presiden yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi menuju Indonesia, perubahan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Ini yang pesan saya untuk seluruh warga masyarakat, terutama bagi generasi muda yang baru pertama kali menjadi pemilih dalam pemilu. Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang besar ketika partisipasi politik dari warga masyarakat itu, hak-hak politik itu terpenuhi lewat partisipasi dalam pemilihan umum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusak sudah hadir bersama dengan kita. Dan buat semua yang akan menyaksikan YouTube kami ini,
please consider to subscribe, like, dan juga komen untuk mensupport akan YouTube CI News untuk tetap semakin maju. Akhirnya saya Victor Musa, selamat pagi dan kabar baik menyertai kita semua. Selamat pagi, terima kasih.